Baik pemirsa, kita masih bersama Damai Indonesiaku dan tibalah kita pada segmen tanya jawab. Kita akan menjawab ketiga pertanyaan yang telah diajukan tadi, baik kepada Habib atau Kiai. Barangkali kita akan mulai dari pertanyaan yang kedua di seputar masalah kisos. Yang pertama adalah Bapak dari Lampung tadi, masalah membunuh dalam peperangan, kemudian disambung dengan kisos perspektif Habib terhadap kasus TKI yang dihukum pancung di Arab Saudi. Kami persilakan, Habib. Alhamdulillah Bapak Setubagus Ganda yang telah menyampaikan pertanyaan yang mungkin juga mewakili banyak pertanyaan dari para pemirsa yang juga ingin menanyakan masalah ini. Kembali kepada penjelasan saya tadi bahwa jika pembunuh di saat itu membunuh dengan sengaja, walau ia membela diri, misalnya datang musuhnya atau dalam kejadian kasus ini adalah tuannya, majikannya datang mengganggu lalu ia membunuh, maka ia terkena kasus qatl amdan. Jadi dia membunuh dengan sengaja, terkena kasus itu karena si pembunuh, si penyerang tidak niat membunuh dia. Tapi kalau ia membela diri, tidak niat membunuh tuannya, barangkali dia memegang kayu atau dia mendorong tuannya ingin berbuat jahat padanya, jatuhlah tuannya ke tangga misalnya, atau kepada terbentur kepada lemari besi dan lain sebagainya, wafat, maka itu jatuh kepada khata', yaitu ketidaksengajaan. Tetapi apabila kedua-duanya memegang senjata dan kedua-duanya telah berniat untuk membunuh, walau terdapat hadis Nabi SAW, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang masuk neraka si pembunuh sudah kami ketahui, bagaimana dengan yang terbunuh? Rasul bersabda, karena yang terbunuh juga sudah memegang senjatanya, siap untuk membunuh musuhnya. Jadi kalau seandainya dia membela diri, memang dalam posisi ini saya kira kejadiannya ya adalah seorang wanita yang tidak berdaya, ya, dia dalam keadaan membela diri. Perasaan saya seperti itu, perkiraannya seperti itu, karena jarang sekali atau tidak terlintas dalam benak saya pembantu mau membunuh majikannya di negeri orang lain. Kalau di negeri sendiri mungkin membunuh bisa kabur, tapi kalau di negeri orang lain tidak bisa semudah itu. Dia mesti memahami kalau ia membunuh pasti ia terkena hukum bunuh. Barangkali ini di luar dari hukum yang tiga bisa, Pak Tubagus, juga para pemirsa, bisa dia di luar hukum yang tiga, yaitu apa? Yaitu junun. Barangkali tekanan kejiwaan karena ia banyak disiksa, banyak dipukuli, membuat ia lepas akal. Ini lepas dari ketiga hukum, dia tidak terkena hukuman sama sekali. Tidak dia, tidak pula kisos. Diat adalah denda, kisos adalah dibunuh, ya. Tidak terkena dua hukum ini, dia bebas karena dia terkena tekanan kejiwaan. Ini bisa terjadi kalau ya banyak disiksa. Saya kira demikian. Kemudian masalah peperangan tadi, Habib, membunuh dalam peperangan bisa dipertajam lagi. Peperangan di sini kita perjelas makna peperangan itu adalah saling bunuh secara massal, ya. Peperangan itu perkelahian massal, ya. Nah, ini dilihat kembali kepada peperangannya. Apakah peperangannya di jalan Allah, membela agama Allah, membela negara, membela hartanya yang akan dirampas oleh kelompok lain, kelompok perampok misalnya akan merampok suatu kampung atau suatu wilayah, maka wafat dalam peperangan ini syahid. Tapi kalau seandainya tidak demikian, maka kembali kepada niatnya, dan yang kita risaukan adalah hadis Nabi SAW tadi yang mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, membunuh dan yang terbunuh di neraka. Kenapa? Karena kedua-duanya siap untuk membunuh saudaranya. Baik, terima kasih Habib. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang dikatakan perang menurut Islam. Selanjutnya kita akan jawab untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu peran ulama dalam penegakan hukum. Ini barangkali semacam kegelisahan kalau saya tafsirkan ini, Kiai, bukan pertanyaan. Peran ulama dalam penegakan hukum di negara kita ini. Silakan Kiai. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, ada sebuah pembagian tugas yang indah, semacam job description lewat hadis. Kalau kamu melihat kemunkaran, ubahlah dengan tanganmu, kalau tidak mampu dengan lidahmu, kalau tidak mampu dalam hatimu. Saya lihat ini pembagian tugas dalam klasifikasi kenegaraan. Yang menegakkan keadilan dengan tangan adalah simbol kekuatan. Aliyad ay al-quwah, yang punya kekuasaan. Ini
Ini tugas pemerintah, efektif dan efisien karena dia punya aparat. Bukankah orang bilang segenggam kebenaran lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran? Segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang kebenaran. Lebih efektif belum tentu lebih benar, lebih efektif. Karena sebuah kekuasaan begitu dia komando sudah langsung turun ke bawah. Ini tugas pertama. Yang kedua, ada yang dengan lidah. Ini tugasnya para ulama, menegakkan keadilan dengan seruan. DPR tugasnya kan ngomong, rapat, ngomong. Yang digaji buat ngomong, ngomong. Jangan cuma gedung baru aja diomongin, jangan gudang macam-macam fasilitas diomongin. Keadilan, keberpihakan kepada rakyat, ini kebijakan yang nggak populis. Keberpihakan kepada rakyat. Saya justru khawatir partai-partai politik yang jadi kendaraan orang-orang politik sekarang ini pertama jadi suaka, tempat orang nyari aman. Maka saya dari tahun itu udah ngomong, sebaiknya pejabat publik jangan jadi pengurus partai supaya lebih leluasa ngurus rakyat. Terutama yang paling tinggi dulu saya bilang, presiden jangan jadi ketua partai, ketua kayak pembina kayak nggak usah, supaya objektif. Ngurus negara aja udah berat, tambah ngurus partai. Kayak sekarang ini kan nih partai berkuasa Demokrat, kita ingat bahwa banyak yang pada nunggu di tikungan, naik bus, oh bus kosong nih, nomplok, teriak dah sesuai dengan kebutuhannya. Saya dukung Pak, saya bantu Pak, saya bidang Pak. Belakangan udah kumpul baru ketahuan tuh ular kadut, tikus, monyet, nggak karu-karuan yang kumpul. Saudara-saudara, yang menegakkan keadilan dengan lidah, ulama, wakil-wakil rakyat, dia nggak punya kekuasaan eksekutif. Nah, yang dalam hati biasanya rakyat, lebih banyak diam, tapi rakyat kan doanya tajam, Pak. Rakyat doanya tajam. Dan Allah kalau negur kita bisa disuruh makhluknya yang lain negur kita. Tuh Merapi, tuh Merapi negur kita tuh. Merapi batuk, Bromo pilek, Semeru nih demam, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, hujan es, kebayuran hujan es. Tetangga sudah pada nyiapin sirup. Hujan es. Baik Kiai, sayang sekali waktu kita sangat singkat sekali, tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh kedua guru kita yang sangat kita hormati dan sangat kita cintai tadi mampu memberikan kepada kita sedikit pemahaman tentang hukum-hukum Islam. Namun jangan kemana-mana karena kami masih punya satu segmen lagi tentang kesimpulan, dan di akhir acara ini seperti biasa kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan kepada kita, terutama kesadaran kepada kita sebagai umat Islam untuk tetap bersatu, dan tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wasalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala